Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan dari proyek kami dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan judul Integrasi Sistem Prapemrosesan Data Time Series dan Citra untuk Analisis Variasi Suhu Lingkungan di Surabaya. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Syahrizkia dengan NIM akhir 76, Santi Dwi dengan NIM akhir 79, Inayah Maula dengan NIM akhir 81, Salwa Salsabila dengan NIM akhir 83, dan yang terakhir ada Raja Nurul dengan NIM akhir 20. Ini untuk bagian abstrak dan lanjut perkotaan. Merupakan isu penting di berbagai kota besar termasuk Surabaya. Urban heat island terjadi karena suhu udara dan permukaan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh padatnya bangunan, penggunaan material seperti aspal dan beton, serta minimnya ruang terbuka hijau. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kenyamanan termal, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, konsumsi energi, hingga kualitas udara. Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia memiliki suhu rata-rata yang cukup tinggi dengan kelembapan udara yang juga signifikan. Karena itu, memahami pola variasi suhu di kota ini sangat penting untuk mendukung mitigasi risiko dan kebijakan lingkungan. Selama ini, analisis suhu umumnya menggunakan data time series dari sensor cuaca atau data satelit. Namun, data tersebut hanya menggambarkan kondisi suhu pada titik tertentu, belum menunjukkan distribusi panas secara menyeluruh. Sebaliknya, data citra digital bisa memberikan gambaran visual tentang penyebaran suhu, tetapi membutuhkan pengolahan citra yang tepat. Oleh karena itu, penelitian kami mencoba mengintegrasikan dua sumber data sekaligus, yaitu data numerik suhu harian atau time series dan data citra konvensional dari kamera biasa, yang kemudian diolah secara digital untuk memvisualisasikan peta suhu permukaan kota. Selain itu, kami juga mengaitkan hasil analisis ini dengan model fisika sederhana, yaitu hukum pendinginan Newton, untuk menjelaskan hubungan antara suhu objek dengan lingkungan sekitarnya secara ilmiah. Tujuan akhir penelitian ini adalah menghasilkan sistem berbasis Streamlit, yaitu aplikasi web interaktif yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau variasi suhu secara real-time dan mudah diakses oleh siapapun. Oke, lanjut untuk bab 2. Oke, pada bab tinjauan pustaka ini, pada bab ini kami membahas teori dan konsep utama yang menjadi landasan dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu tentang iklim urban dan urban heat island atau UHI. Di wilayah Surabaya sendiri memiliki karakteristik iklim tropis lembab dengan suhu antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan tinggi menyebabkan udara sulit melepaskan panas sehingga efek UHI semakin kuat. Permukaan buatan seperti beton dan aspal memiliki albedo rendah sehingga menyerap lebih banyak panas dan menahannya hingga malam hari. Akibatnya suhu di kota Surabaya tetap tinggi meskipun matahari sudah terbenam. Yang kedua, kami mempelajari prapromosesan data time series, di mana langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa data suhu yang digunakan bersih dan valid. Nah, beberapa metode yang kami gunakan antara lain yang pertama imputasi nilai hilang atau missing values. Ini menggunakan rata-rata interpolasi linear atau metode Canneres Neighbors atau KKN. Deteksi outlier dengan metode
EQR, dan Z-score, di mana serta normalisasi data agar skala tiap parameter itu menjadi seragam. Nah, yang ketiga, kami menerapkan teknik computer vision pada pengolahan citra digital ini. Nah, citra yang diambil dari kamera bisa kami ubah menjadi grayscale, kemudian diperbaiki kualitasnya menggunakan celah celah konten contrast limited adaptive histogram equalization untuk mempelajari area dengan variasi suhu berbeda. Nah, citra tersebut juga difilter untuk mengurangi noise dengan filter Gaussian dan median. Nah, selanjutnya dilakukan color mapping untuk menghasilkan heat map atau peta warna suhu yang mudah dipahami secara visual. Nah, langkah terakhirnya adalah kalibrasi suhu menggunakan data referensi nyata agar setiap intensitas pixel bisa dikonversi menjadi nilai suhu dengan derajat Celcius. Nah, yang terakhir dari sisi teori fisikanya sendiri, nah kami menggunakan hukum pendinginan Newton, eh, di mana konduksi dan konveksi panas untuk menjelaskan hubungan antara data citra dan data suhu aktual. Dengan teori ini, penelitian kami tidak hanya fokus pada aspek komputasi, tetapi juga tetap berpijak pada dasar ilmiah yang kuat. Next untuk bab 3. Baik, untuk bab 3, kami akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yaitu kami akan menjelaskan program yang telah kami buat ini dilakukan dengan membangun sistem terintegrasi yang menggabungkan dua proses utama. Yang pertama yaitu pra-pemrosesan data time series suhu dan pra-pemrosesan citra digital. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Streamlit agar bisa diakses melalui browser secara interaktif. Nah, langkah-langkah penelitian kami meliputi satu yaitu pengumpulan data. Yang pertama kami akan mengumpulkan data. Kami menggunakan dua jenis data, yaitu data suhu harian Surabaya yang diperoleh dari BMKG dan citra digital dari objek sehari-hari seperti gelas kopi panas dan permukaan aspal. Setiap citra disertai metadata seperti waktu, suhu udara sekitar, dan kondisi cuaca saat pengambilan gambar. Nah, untuk yang kedua, pra-pemrosesan data series kami melakukan 4 tahap penting, yaitu imputasi missing value, deteksi dan koreksi outlier, terus normalisasi data agar memiliki skala seragam, dan yang terakhir adalah analisis tren suhu untuk melihat perubahan jangka panjang. Nah, untuk yang ketiga, pra-pemrosesan citra digital langkah-langkahnya meliputi yaitu konversi citra ke grayscale, lalu reduksi noise dengan median filter, lalu meningkatkan kontras dengan Clavey, lalu pemetaan warna suhu heatmap, dan kalibrasi pixel terhadap data suhu nyata. Dan untuk yang keempat, integrasi model fisika hasil pemrosesan ini, citra dan suhu dihubungkan dengan model hukum, yaitu hukum pendinginan Newton, sehingga dapat dihitung laju penurunan suhu suatu objek. Selain itu, kami juga memperkirakan koefisien konduksi dan konveksi panas untuk menganalisis perpindahan energi pada objek dan lingkungan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu kelima, kami melakukan evaluasi sistem. Kinerja sistem diuji menggunakan berbagai metrik seperti MRE dan RMSE untuk data time series, terus SSIM dan PSNF untuk data citra, dan serta R2 untuk mengukur kesesuaian model fisika. Bisa dilanjutkan, yaitu untuk bab 4. Untuk bab 4 yaitu pembahasan. Setelah semua tahap selesai, kami memperoleh dua hasil utama. Pertama, data suhu yang telah melalui proses pembersihan atau data cleaning. Nilai suhu yang hilang dan telah diperbaiki menghasilkan grafik suhu yang stabil dan mudah dianalisis. Kedua, citra hasil pra pemrosesan yang dikonversi menjadi peta suhu, heatmap,
Setiap pixel dalam citra dikalibrasi agar menunjukkan nilai suhu permukaan yang sebenarnya. Dengan cara ini, kami dapat memvisualisasikan distribusi panas secara spasial pada berbagai objek. Misalnya, permukaan aspal yang menyerap panas lebih tinggi daripada area sekitarnya. Kami juga mengembangkan aplikasi berbasis web bernama Pra-Pemrosesan Citra Suhu Surabaya yang bisa diakses melalui Streamlit. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah data citra dan melihat hasil analisis suhu secara real-time. Selain itu, aplikasi kami juga mampu menampilkan grafik pendinginan berdasarkan hukum Newton. Contohnya pada eksperimen dengan gelas kopi panas. Dari hasil fitting data, kami memperoleh nilai konstanta laju pendinginan K dan koefisien determinasi R kuadrat yang menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data pengamatan. Secara keseluruhan, sistem ini mampu meningkatkan akurasi, kelengkapan, dan kualitas visualisasi suhu lingkungan di wilayah Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi data time series dan citra digital merupakan pendekatan yang efektif dalam analisis iklim perkotaan. Kemudian dilanjutkan untuk bab kelima. Selanjutnya adalah bab 5 yaitu penutup, di mana sebagai kesimpulan program yang telah kami buat ini berhasil mengembangkan sistem integratif untuk pemrosesan data suhu time series dan citra digital yang dapat digunakan untuk menganalisis variasi suhu di wilayah perkotaan. Dengan bantuan platform Streamlit, sistem ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, interaktif, dan edukatif, baik bagi peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pendekatan ini mampu memberikan gambaran suhu yang lebih lengkap, baik secara temporal maupun spasial, dan dapat menjadi dasar untuk pemantauan fenomena urban heat island secara otomatis. Kami berharap sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik iklim serupa. Selain itu, penggabungan metode fisika, data science, dan computer vision dalam satu sistem diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian multidisipliner di bidang sains dan teknologi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kode program dan demo dari web yang telah dibuat. Oke, baik. Gambaran umum tentang pemrograman yang telah kami buat. Jadi, di program ini, kita ngebuat aplikasi berbasis Streamlit buat pra-pemrosesan citra suhu yang dikembangkan khusus untuk data citra di Surabaya. Struktur programnya itu, oke, bentar, mungkin ada kendala. Oke, saya lanjutkan. Struktur programnya itu dimulai dari import library penting kayak NumPy, Pandas, OpenCV, Matplotlib, dan Pillow. Kita juga tambahkan dukungan untuk format H karena beberapa kamera HP hasilnya pakai format itu. Setelah bagian import, ada beberapa fungsi utama yang kita buat. Misalnya fungsi load image, buat buka gambar dan ubah orientasinya supaya nggak terbalik. Lalu ada pre-proses RGB, buat ngelakuin proses pembersihan gambar.
Di sini kita pakai median blur buat ngilangin noise dan threads buat ningkatin kontras di channel L dari ruang warna lab. Dari situ gambar jadi lebih terang dan detailnya kelihatan. Program ini juga diset lewat st-set-page-config buat ngatur tampilan Streamlit-nya kayak judul halaman, layout, dan sidebar. Di bagian sidebar, pengguna bisa atur parameter seperti ukuran kernel median, batas slash, grid tile size, dan sama color map yang mau dipakai. Jadi bagian awal ini intinya nyiapin semua fungsi dan tampilan dasar yang nanti bakal dipakai buat proses utama. Untuk selanjutnya, pada bagian selanjutnya ini di dalam codingan itu berfokus ke fungsi-fungsi buat mengolah citra dan mengukur kualitas hasilnya. Fungsi preprocess RGB itu yang paling penting karena dia mengubah citra RGB jadi lab, terus mengambil channel L-nya dan dikasih media blur biar noise-nya hilang. Terus Celhe diterapin supaya pencahayaannya rata di seluruh gambar. Nah, serta itu channelnya digabung lagi dan dikonversi balik ke RGB. Nah, selain itu, kita juga pakai fungsi metric hits, di mana fungsi ini menghitung dua hal penting dari citra. Yang pertama, variasi histogram. Ini buat mengukur seberapa lebar distribusi intensitas pikselnya. Dan yang kedua, entropi yang menunjukkan tingkat kompleksitas atau informasi dalam gambar. Nah, jadi sebelum dan sesudah Calhe kita bisa lihat apakah kualitas citranya meningkat. Nah, lalu di bagian ini juga ada fungsi Read CSV Smart. Ini berguna pada baca file CSV metadata. Tetapi dengan deteksi otomatis, encoding, dan delimiternya. Karena kadang data CSV dari berbagai perangkat bisa beda format. Nah, fungsi ini ngelakuin pembacaan dengan beberapa kemungkinan supaya tetap berhasil dimuat. Nah, lalu kami melakukan kalibrasi 2 titik dan pembuatan peta suhu. Nah, masuk ke bagian ini, itu bagian inti dari pengolahan suhu. Di sini ada proses kalibrasi 2 titik. Konsepnya itu gini, dari citra grayscale hasil channel L tadi, kita ambil 2 titik referensi. Nah, 1 titik di area suhu rendah atau ambient, dan 1 lagi di area panas atau hotspot. Nah, nilai 2 titik ini digunakan buat bikin fungsi linear sederhana. Kalau file CSV-nya punya kolom referensi, program bakal pakai nilai itu. Tapi kalau nggak ada fungsi autorefs, otomatis cari 2 titik referensi pojok kiri atas buat ambient dan titik dengan intensitas paling tinggi buat hotspot. Dari situ fungsi time map from rest bikin peta suhu lengkap dalam bentuk array 2 dimensi. Lalu divisualisasikan dengan color map seperti Inferno atau Viridis. Hasilnya muncul di halaman Streamlit sebagai gambar berwarna, di mana setiap warna mewakili suhu tertentu. Selain itu, pengguna juga bisa download peta suhunya langsung dari aplikasi. Kemudian setelah semua gambar diproses, dan selanjutnya ini dikode adalah menampilkan hasil ringkasan dalam bentuk tabel. Di sini setiap file gambar bakal punya beberapa informasi. Nama file dan waktu pengambilan, kemudian ada nilai suhu ambien, suhu puncak, dan suhu rata-rata. Serta nilai variansi dan entropi sebelum dan sesudah pemrosesan. Bagian ini ditampilkan pakai st.dataframe tutup kurung biar bisa di-scroll langsung di webnya. Jadi pengguna bisa lihat perbandingan kualitas citra dan hasil kalibrasi dengan mudah. Selain itu, Kode juga melakukan pembersihan kolom CSV secara otomatis. Misalnya kalau kolomnya punya nama berbeda seperti ambient temperatur, dia bakal diganti jadi ambient_c. Jadi program tetap bisa jalan walaupun format CSV sedikit berbeda.
Selanjutnya di bagian akhir yaitu analisis fisika eh, model pendinginan Newton, di mana di bagian ini kode mempunyai fitur fisika yang menarik, yaitu model laju pendinginan Newton, di mana program akan mencari semua citra yang scene-nya copy, lalu melihat perubahan suhu puncak dari waktu ke waktu berdasarkan timestamp-nya. Model yang digunakan adalah T sama dengan T ambient plus T0 min T ambient E pangkat min KT. Dari data yang ada, program menghitung nilai konstanta K menggunakan fitting logaritmik dari data suhu terhadap waktu. Jika data minimal 3 gambar, hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Sumbu X, sumbu X yaitu waktu dalam menit, dan sumbu Y suhu dalam derajat Celcius. Di grafiknya, titik-titik menunjukkan data pengamatan, sedangkan garisnya hasil fitting Newton. Selain itu juga ditampilkan nilai koefisien determinasi, yaitu R kuadrat, buat mengukur seberapa bagus modelnya sesuai dengan data. Kalau R kuadratnya tinggi, berarti model pendinginan Newton cocok untuk data suhu kopi yang dianalisis. Nah, kemudian ini adalah tampilan untuk webnya. Di sini untuk webnya bisa diakses dimanapun dan kapanpun karena sudah open access, sudah bukan local host lagi, jadi bisa diakses menggunakan perangkat lain dan jaringan apapun. Di sini uh, untuk judulnya yaitu pra pemrosesan citra suhu Surabaya. Yang pertama kita coba untuk upload filenya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan pilih untuk file copy. Jadi kita upload file copy dulu. Kita ingin tahu bagaimana sih hasil dari suhu pada file atau foto yang ada di gambar tersebut. Masih menunggu sebentar untuk loadingnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat ke bawah. Oke, setelah tadi kita upload file copy, kita upload juga file untuk jalan raya yang ada di Surabaya. Ini untuk latar tempatnya itu di Surabaya dan pada jam 12 siang. Nah, habis itu kita bisa lihat untuk file CSV. Oke, di mana file CSV itu berisikan suhu ketika kita mengambil foto, baik foto jalan maupun fotokopi. Bisa dilihat itu ada foto dari originalnya dan juga di noise dan trace yang tadi udah kita jelaskan di script codingan Python-nya. Terus di bawahnya dari citra fotonya itu kita bisa mendeteksi suhu.
Dan juga pada Streamlit yang kita bikin atau pada pemrograman kami, terdapat juga ringkasan data-data dari foto yang udah kita upload tadi. Tentunya tidak hanya ringkasan aja, disertakan juga berupa grafik suhu, laju pendinginan, Baik, tadi adalah hasil dari presentasi proyek kami, yaitu proyek praproses citra suhu yang berlokasi di Surabaya, yang berupa foto dan CSV dari kopi dan foto jalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mengakhiri presentasi dari proyek yang telah kami buat berdasarkan dari arahan oleh dosen pembimbing kami, yakni Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.